Hari ini perseteruan antara Mario Teguh dan Aryo Kiswinar seolah sampai pada puncaknya. Kiswinar dan Ibunda Aryani yang sempat diam mendengar penyangkalan Mario Teguh akhirnya mengambil langkah tegas. Setelah mendatangi Polda Metro Jaya Jumat 30 September 2016 lalu, hari ini rencananya Kiswinar akan menagih janji Mario Teguh untuk tes DNA, tantangan yang beberapa kali diungkapkan Mario Teguh di media. Ia berencana mendatangi seseorang yang dianggap mampu mempertemukan dirinya dengan Mario Teguh. Kiswinar seakan tak gentar dan justru tak sabar ingin membuktikan bahwa dirinya adalah benar darah daging sang motivator. Beberapa waktu lalu pihak Mario Teguh sudah mengungkapkan jika tes DNA tak efektif lagi menyelesaikan perseteruan mereka. Lalu benarkah pihak Mario Teguh memang sama sekali tak ingin lagi tes DNA yang awalnya digadang-gadang? Ayo kita tes DNA, sudah 25 tahun saya tagih-tagih. Makanya besok pagi jam 11 kita akan sampai di... Saya dengan Kiswinar akan bertemu. Ini sekarang Kiswinar ada di sini. Ini telepon, tolong telepon Mario Teguh. Ya kan, tolong telepon Mario Teguh. Bilang kita ada di sini. Bisa nggak tes DNA sekarang? Atau atur waktu, kapan kita tes DNA? Itu, kan dia nantang. Dia kan nunjuk kamera gini. Ayo tes DNA. Tes DNA yang saya sudah tunggu 25 tahun. Kan dia bilang begitu kan? Pada saat saya masih kecil, saya jujur lupa apa urusannya beliau menasihati saya seperti ini. Oke? Mas, kunci sukses itu dari manusia adalah menjadi orang yang jujur. Beliau bilang seperti itu. Kalau kamu berbohong, kamu akui. Dan kalau kamu mengakui, kamu siap terima akibatnya. Itu jauh lebih baik daripada kamu berbohong dan tidak jujur karena akibatnya jauh lebih buruk. Itu yang saya pegang sampai sekarang. Tentang tes DNA itu adalah salah satu proses untuk mendapatkan pengakuan. Itu bukan urusan kami akhirnya nanti. Itu tergantung dari ya kita harapkan, tapi kan itu sudah urusannya nanti penyidik kalau itu sudah kami laporkan ke polisi. Mengenai tes DNA ini sudah beliau upayakan hampir seperempat abad yang lalu, mungkin kalian belum lahir kali itu ya. Nah, cuman kan ditolak oleh ibu kandungnya. Saya tidak bicara bahwa kita sudah masuk ke substansi karena ini kan tidak mungkin kita tidak tahu cerita ini terkait dengan pencemaran nama baiknya. Sampai Kiswinar berusia 17 tahun juga sudah dilakukan itu. Bahkan saya dengar, saya tidak lihat sendiri. Saya dengar katanya Pak Mario juga masih menawarkan tes DNA itu. Jadi sudah 3 kali. Ya, tapi bukan soal tantang menantang. Ini bicara soal pembuktian dan kita belum masuk ke sana. Jadi tes DNA untuk menentukan paternalitas atau untuk menentukan ayah dan ibu biologis bisa digunakan. Syaratnya adalah satu, harus digunakan DNA dari orang tua yang disangkakan juga dengan anak yang disangkakan. Oleh karena itu harus ada 3 sampel DNA, yaitu dari ayah, ibu, dan anak yang disangkakan. Nah kemudian 3 sampel DNA tersebut harus diperoleh atas dasar persetujuan dari semua pihak atau atas permintaan dari pihak berwajib. Itu menggunakan darah bisa, menggunakan cairan dari liur bisa, atau misalnya menggunakan rambut juga bisa. Tapi untuk kasus-kasus yang sedang marak sekarang itu, yaitu MT dengan KS, sebetulnya lebih baik menggunakan air liur atau darah saja. Ketika persoalan semakin panas, Mario Teguh justru memutuskan untuk pensiun dari profesinya sebagai seorang motivator. Ia menuliskan salam perpisahan, salah satunya melalui akun Instagram pribadinya dengan menuliskan, "Tahun ini, saya sudah berusia 60 tahun dan sudah lama ingin istirahat dan lebih sering liburan. Pacaran dengan belahan jiwa saya dan dengan polemik yang saat ini ada di publik. Keputusan untuk istirahat saya dari pelayanan via layar televisi kami segerakan." Keputusan Mario Teguh tentu sangat mengejutkan banyak pihak. Tetapi benarkah Mario Teguh memutuskan untuk pensiun lantaran ingin fokus menyelesaikan permasalahan dengan Kiswinar? Pasti gini, itu adalah sebuah resiko yang sudah saya ukur. Ada yang namanya calculated risk, resiko yang sudah dihitung. Saya tahu bahwa dengan saya ngambil langkah ini akan banyak hal yang akan terjadi dan saya siap ambil resiko itu.
Dan seharusnya juga pihak sebelah sana siap dengan pilihan sikap yang diambil. Karena ada sebabnya, kasus pencemaran nama baik kemudian dibully habis-habisan, terjadilah itu. Karena Pak Mario kan manusia biasa juga, walaupun beliau punya kebijaksanaan yang di atas rata-rata. Ini bukan dewa, ya kan? Bisa tertekan juga, apalagi bukan hanya Pak Mario aja yang kena, kan keluarga juga kena, istrinya, anaknya. Terlepas dari keputusan Mario Teguh melepaskan acara yang telah 11 tahun dibawakannya, Kiswinar justru tampak tenang menghadapi perseteruannya dengan pria yang dia anggap sebagai ayah kandungnya. Semua resiko tampak telah ia perhitungkan dengan sangat matang. Lantas seperti apa pakar mikroekspresi dan gestur membaca wajah Kiswinar? Benarkah ada kemarahan yang ia pendam karena persoalan ini? Ketika bicara Kiswinar, terlihat bahwa tarikan ekspresi wajahnya, ini bibirnya beberapa kali dia menekan, suara, intonasi suaranya terlihat ada beberapa tekanan yang bisa kalau kita dengarkan bersama itu kelihatan. Kemudian bagian acuan sini itu mengeras, lebih menegang gitu otot bagian sini, dan kemudian bibirnya itu lebih agak menipis. Itu tanda-tanda jelas bahwa dia memang merasakan sebuah ekspresi kemarahan. Saya nggak pernah sehari pun benci sama ayah saya. Jadi buat apa saya memaafkan beliau? Salah pun tidak. Bahwa dia kemarin ngomong kayak gitu, ya sudahlah. Oke. Tapi saya sehari pun nggak pernah benci sama beliau. Bahwa apa yang dilakukan itu tidak benar, ya memang begitulah, secara nilai juga nggak pantas. Saya nggak pernah anggap ada mantan bapak. Beliau ayah saya sampai sekarang. Buat apa saya benci beliau? Teman-teman pasti tahu sendiri, beliau bilang bahwa beliau yang bawa saya, yang gendong, yang katanya saya adukan susunya, saya bangunkan dia kalau pagi. Yang seperti itu Anda sendiri dengar. Dan ya itu yang terjadi, dan itu bisa dipastikan oleh semua keluarga saya. Iya memang gitu bapak kamu. Selain Mario Teguh dengan Kiswinar, perseteruan juga dirasakan oleh Farhad Abbas dan Nia Daniati yang masih berselisih paham tentang harta gonogini pernikahan mereka. Lantas, benarkah Farhad sulit melupakan Nia dan kini tengah mengangkat cerita cinta bersama Nia dalam sebuah film?